Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Melanjutkan series Ita Zuranakis. Kali ini kita ke episode 5 dan 6 ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke videonya. Episode 5. Bulan Maret adalah bulan terakhir mereka berada di SMA Tonan. Namun sayangnya, hubungan antara Naoki dan juga Kotoko masih belum ada perubahan. Di kelas F, Pak Guru membahas 8 hari lagi menjelang upacara kelulusan. Mendengar hal itu, semua siswa nampak sedih. Sementara, di kelas A Naoki mengucapkan selamat karena Watanabe berhasil diterima di Universitas Tokyo. Mendengar hal itu, justru Watanabe menyayangkan keputusan Naoki untuk melanjutkan di Universitas Tonan. Begitupun juga teman-teman yang lain. Keesokan harinya, Kotoko dan temannya menghadap ke guru. Mereka menawarkan diri untuk menjadi panitia perpisahan dan berharap Pak Guru pun bisa datang. Namun mereka malah mendapat kabar bahwa Kinosuke tidak akan ikut. Mereka baru sadar bahwa Kinosuke tidak masuk hari itu, hingga membuat Jinko merasa khawatir. Di sebuah kafe, Kinosuke duduk lesu. Tak lama kemudian, Kotoko datang. Ia kaget, kenapa Kotoko tahu ia di sana. Kotoko mengatakan, ia diberitahu oleh teman yang lain. Kinosuke bercerita, jika ia bingung dengan jalan yang akan ia pilih. Namun Kotoko meyakinkan bahwa Kinosuke memiliki kemampuan yang ia bisa andalkan. Seperti halnya ayahnya dulu, yang meski tidak kuliah, namun tetap bisa sukses mendirikan restorannya. Tak lupa, Kotoko memujuk Kinosuke untuk ikut pesta kelulusan. Hingga akhirnya, Kinosuke bersedia untuk ikut. Pagi harinya, Kotoko berangkat bersama Kinosuke guys. Mereka berjalan dan tertawa bersama. Rupanya, hal tersebut diperhatikan oleh Naoki dari lantai atas. Di kelas F, semua kembali bersemangat karena Kinosuke akan ikut pesta. Namun, ada satu masalah, yaitu restoran yang akan dipilih. Di hari kelulusan, Ibu Naoki sibuk mengabadikan foto dengan Kotoko. Sementara, ayahnya sedih karena hari ini adalah hari terakhir dia melihat putrinya mengenakan seragam SMA. Tak lama kemudian, Naoki turun dari lantai 2. Melihat Naoki turun, Ibu segera meminta Naoki dan Kotoko untuk berfoto bersama. Awalnya, Naoki cuek, namun akhirnya ia mau berfoto. Bahkan, ia juga merangkul Kotoko guys. Upacara kelulusan dimulai. Satu persatu ijazah diberikan, diiringi dengan lagu perpisahan. Selesai dengan hal itu, Ibu Naoki memanggil Kotoko dan mengucapkan selamat atas kelulusannya. Di sini, Ibu Naoki sudah dekat dengan Kotoko dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Tak lama kemudian, Jinko melihat pasangan yang sedang berciuman. Ibu mengatakan, jika seperti itulah momen kelulusan. Bahkan ada pula yang saling bertukar kancing baju, yang diartikan memberikan hatinya pada si penerima. Bahkan, Ire Naoki pun banyak yang mengincar kancing bajunya. Sampai-sampai mereka berdesakan. Tapi tetap saja, Naoki dingin pada mereka semua. Malam pesta kelulusan pun tiba. Kinosuke akan mempersembahkan lagu untuk Kotoko. Saking bersemangat, ia sampai membayangkan hal itu. Lamunan itu pun pecah ketika Kotoko dan teman kelasnya datang. Mereka begitu kagum dengan hasil masakan Kinosuke, sampai semua berebut untuk mencoba. Begitupun dengan Kotoko yang lahap dan Kinosuke akan membersihkan sisa rumput laut di bibir Kotoko. Ternyata, Naoki melihat hal itu. Sampai-sampai mereka merasa kaget. Tanpa mereka sadari, ternyata ruangan sebelah telah disiapkan untuk pesta kelulusan kelas A dengan berbagai makanan yang terlihat sangat nikmat. Dikarenakan kelas F iri dengan jamuan kelas A, maka sensei mulai saja dengan acara inti. Bagai tidak mau kalah, kelas A juga melakukan hal yang sama. Sampai-sampai kedua sensei itu saling menyindir, hingga Naoki yang terdiam ikut bersuara bahwa satu-satunya cara kelas F melawan mereka yaitu menggunakan kekerasan. Mendengar hal itu, Kinosuke yang belum sempat melakukan apapun sakit hati dan meninggalkan ruangan itu diikuti dengan Kotoko yang tampak kecewa dengan Naoki. Selepas kejadian itu, Kinosuke meminta tempat lain pada pemilik restoran. Namun, hal tersebut ditolak. Melihat Kinosuke yang putus asa, Kotoko berusaha untuk menghiburnya. Dan benar saja, Kinosuke merasa lebih baik dengan adanya Kotoko. Lama-kelamaan, mereka larut dalam suasana itu. Ketika Kinosuke hendak mencium Kotoko, saat itulah Ire Naoki datang. Melihat Naoki, Kotoko langsung pergi.
Tinggallah Naoki dan Kinosuke. Di sini, Kinosuke berusaha untuk memanas-manasi Naoki, guys. Hingga setelah berhasil, Kinosuke meninggalkannya. Di tempat acara, Kotoko berusaha untuk menyatukan kelas A dan F. Namun hal itu sia-sia karena perwakilan gadis di kelas A sangat tidak menyukai Kotoko. Sampai-sampai mereka menyalahkan Kotoko atas gagalnya Naoki masuk Universitas Tokyo. Namun, justru hal itu ditepis oleh Naoki. Tak hanya itu, Naoki juga membeberkan kesialannya saat Kotoko hadir di hidupnya. Hingga saat kesabaran Kotoko habis, ia mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu foto Naoki. Melihat foto itu, semua terkejut, sampai semua mulai menertawakan Naoki. Karena malu, Naoki langsung menyeret Kotoko ke tangga. Kotoko menepus tangan Naoki, sembari mengatakan bahwa Naoki hanya memainkan perasaannya, dan dia akan melupakan Naoki. Mendengar hal itu, Naoki hanya tersenyum tipis, dan semakin mendekatkan wajahnya, diikuti dengan ciuman manis mendarat di bibir Kotoko. Kotoko terlihat terkejut dan mematung. Bahkan ketika Naoki sudah melepaskannya, lalu pergi begitu saja. Episode 5 pun selesai di sini, guys. Lanjut episode 6. Episode 6. Pagi itu, Kotoko terbangun dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi hal aneh. Memang sejak tragedi itu, Kotoko jadi sering mimpi aneh dan membuatnya terbangun. Pagi itu, Kotoko dan Naoki hendak ke kampus dan mengawali hari mereka sebagai mahasiswa. Sesampainya di kampus, Naoki menegur Kotoko yang terus mengikutinya. Bahkan, ia sampai masuk ke Fakultas Sains dan Teknik, sementara Kotoko mengambil Fakultas Sastra. Kotoko hanya tersenyum dan melambai pada Naoki yang telah berlalu. Selesai jam kuliah, Kotoko bersama kedua temannya diam-diam mengintip Fakultas Naoki. Tak lama kemudian, muncullah gadis yang cantik dan anggun, hingga membuat Kotoko dan kedua temannya terbengong. Belum selesai akal hal itu, mereka makin syok ketika perempuan itu menyapa Naoki dengan sangat akrab. Melihat hal itu, Kotoko merasa panas dada dan mendatangi Naoki. Si perempuan itu pun menyapa, serta ia memperkenalkan diri sebagai teman Naoki. Lalu, selesai dengan hal itu, ia berlalu begitu saja bersama dengan Naoki. Di sisi lain, keluarga Iria berkunjung ke restoran ayah Kotoko, dan mereka merayakan masuknya Kotoko dan Naoki di universitas. Saat mereka sedang berbincang, Kotoko sibuk dengan lamunannya, sampai Kinosuke datang untuk mengantarkan teh, sembari tersenyum malu pada Kotoko. Kotoko masih syok menatap Kinosuke, sementara ibu berkomentar kalau Kinosuke tampak berbeda. Kinosuke mengatakan ia magang di restoran milik Aihara untuk menjadi koki yang hebat dan akan menjemput Kotoko jika impiannya telah tercapai, sambil menatap Naoki dengan sinis. Saat Kotoko memperhatikan Kinosuke yang beranjak pergi, tanpa sadar Naoki tengah menatap dirinya. Namun, hal itu tidak disadari oleh Kotoko. Dan hal yang sama terjadi saat Kotoko berbincang dengan Kinosuke seusai makan. Bau-baunya sih ada yang cemburu ya. Anyway, Kinosuke ini sangat pekerja keras ya guys. Dia sangat bersemangat untuk mendapatkan impiannya. Di rumah, Kotoko berpapasan dengan Naoki. Lalu dengan penasaran ia bertanya, siapa perempuan yang bersamanya tadi? Naoki mengatakan, itu adalah Matsumoto Yuko. Mendengar hal itu, Kotoko hanya mengangguk sambil menahan kecemburuannya. Melihat sikap Kotoko, Naoki paham jika Kotoko cemburu. Lalu, dia pun mulai iseng dengan Kotoko. Pagi harinya, Kotoko and the gang menuruni tangga sembari membicarakan gadis yang bersama dengan Naoki. Teman-teman Kotoko mengatakan jika memang gadis itu sangat cocok dengan Naoki karena mereka memiliki karakter yang sama. Namun, hal tersebut ditepis oleh Kotoko. Di saat Kotoko memilih menu makanan, Naoki datang hingga akhirnya Kotoko memilih menu yang sama dengan Naoki. Tak lama kemudian, menu itu pun datang. Namun ada yang aneh nih, yaitu porsi menu itu berbeda. Ternyata guys, pelayan di kantin itu adalah Kinosuke. Tak memperdulikan hal itu, Naoki langsung beranjak dan pergi diikuti dengan Kotoko.
Saat tengah makan, Naoki didatangi oleh Sudo-san. Ia mengajak Naoki untuk bergabung dalam klub tenisnya. Namun, saat itu Naoki belum berminat. Sepulang kuliah, Kotoko mendatangi Naoki dan menanyakan klub apa yang ia akan pilih. Namun, Naoki hanya diam karena ia punya firasat bahwa Kotoko akan mengikutinya. Dan benar saja, Kotoko memantah-mantai Naoki sampai akhirnya dia berhasil menemukan dan bergabung dengan klub yang Naoki masuki, yaitu klub tenis. Di rumah Irie, ibu Naoki membelikan perlengkapan tenis untuk Kotoko. Mendapati hal itu, Kotoko begitu bersemangat, sedangkan Naoki hanya melihatnya, lalu beranjak. Ibu mengatakan bahwa awal yang bagus jika Kotoko satu klub dengan Naoki, karena hal itu akan mendekatkan mereka. Namun Kotoko mengatakan jika Naoki sangat populer di sekolahnya, dan lagi Naoki menyukai gadis yang cantik dan juga pintar. Namun, ibu meyakinkan jika Kotoko adalah gadis yang sangat pantas untuk Naoki, sambil memberi semangat pada Kotoko. Percakapan tersebut ternyata didengar oleh sang ayah. Ayah Kotoko nampak memikirkan sesuatu. Di ruang ganti, Kotoko tampak sedang berkaca. Yuko datang. Yuko nampak heran, lalu segera mengambil barang di loker dan pergi begitu saja. Anggota baru berkumpul di lapangan tenis, dan hari itu akan diadakan tes oleh Sudo Sensei. Namun anehnya, sikap Sudo yang tadinya ramah berubah menjadi mengerikan saat memegang raket. Sampai-sampai membuat anggota baru ketakutan, begitu juga Kotoko. Tes dimulai. Yuko dan Naoki nampak mudah saja dengan tes itu. Namun berbeda dengan anggota yang lain, termasuk Kotoko, yang harus menerima bola tenis bendera di jidatnya. Di rumah Irie, ibu merawat luka Kotoko. Ibu mengatakan jika Kotoko tidak usah berangkat latihan lagi besok. Namun, Kotoko mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Di restoran, ayah Kotoko menanyakan keadaan Kotoko selama di kampus. Ikezawa berkata jika Kotoko baik-baik saja. Dan soal Naoki, mereka berbeda gedung, jadi ayah tidak perlu khawatir. Setelahnya, ayah Kotoko menitipkan pesan kepada Ikezawa untuk disampaikan kepada Kotoko. Pagi harinya, Kotoko datang ke kantin dan disajikan makanan oleh Kinosuke. Ia juga menyarankan Kotoko untuk keluar dari klub tenis itu. Namun Kotoko menolaknya. Setelah itu, Kinosuke teringat jika ayah Kotoko menitipkan pesan agar Kotoko datang ke restoran sepulang dari kampus ini. Malam harinya, Kotoko datang ke restoran dengan jalan pincang karena habis dihukum oleh Sudo Sensei. Sesampainya di restoran, ayah memberikan makanan kepada Kotoko. Mendapati hal itu, Kotoko sangat senang. Di tengah makannya, ayah mengatakan jika ia sudah mendapatkan rumah baru untuk mereka berdua. Mendengar itu, raut wajah Kotoko langsung berubah sedih. Ayah menambahkan, ia hanya tidak ingin melihat Kotoko tersakiti jika satu rumah dengan Naoki. Setelah mendengar alasan itu, Kotoko hanya terdiam. Sepulang dari restoran, Kotoko nampak lesu. Ia bingung jika pergi sekarang, maka tidak ada lagi yang mendekatkannya dengan Naoki. Tak lama kemudian, lamunannya pecah saat Naoki datang. Dia bertanya, "Dari mana Kotoko? Mengapa sampai larut malam?" Kotoko menjawab, jika dia dari restoran. Mendengar hal itu, Naoki menebak jika Kotoko ke restoran untuk bertemu Ikezawa. Namun, pertanyaan itu tidak ia lanjutkan. Kotoko mengatakan jika ayahnya sudah menemukan rumah yang baru untuk mereka. Sontak, Naoki kaget dan menoleh. Kotoko menambahkan jika dia dan ayahnya sudah terlalu lama berada di rumah Irie Naoki, hingga ayahnya mulai kepikiran tentang hal itu. Lalu Kotoko bertanya, apakah jika dia pindah, Naoki akan merindukan mereka? Naoki hanya terdiam, lalu berkata bahwa ia bersyukur akhirnya semua akan kembali seperti semula. Mendengar hal itu, Kotoko terpaku sembari melihat Naoki semakin menjauh meninggalkannya. Episode 6 selesai guys.